warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan untuk salat subuh berjamaah. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan para pengikutnya. Baiklah, kita akan lanjutkan untuk pembacaan Riyadhus Shalihin mengenai bab karomah dan keutamaan para wali. Rasulullah mengutus sebuah rombongan mata-mata berjumlah 10 orang. Dan beliau menunjuk Asim bin Sabit al-Ansari sebagai pemimpin mereka. Mereka pun berangkat. Saat mereka tiba di Al-Hadah, tempat antara Mekah dan Usfan, mereka dilaporkan kepada sebuah marga dari Bani Huzail yang bernama Bani Lihyan. Maka kurang lebih 100 orang pemanah dari mereka bangkit menelusuri jejak para sahabat itu. Manakala Asim dan rekan-rekannya merasakan kehadiran mereka, mereka menuju ke sebuah tempat, dan akhirnya orang-orang itu mengepung Asim dan rekan-rekannya. Orang-orang itu berkata kepada Asim dan rekan-rekannya, "Turunlah, berikanlah tangan kalian. Kami menyamin dan berjanji tidak akan membunuh seorang pun kalian. Dan berjanji tidak akan membunuh seorang pun dari kalian." Asim berkata, "Wahai orang-orang, kalau maka saya tidak akan turun kepada jaminan orang kafir. Ya Allah, kabarkanlah kepada nabimu tentang kami." Maka orang-orang itu menghujani mereka dengan anak panah, dan mereka berhasil membunuh Asim. Akhirnya 3 orang dari rekannya, yaitu Hubaib, Sa'id bin Ad-Dasinah, dan seorang laki-laki, menyerahkan diri mereka karena iming-iming jaminan keamanan. Saat orang-orang kafir itu berhasil menguasai 3 orang tersebut, mereka langsung melepaskan tali busur mereka dan mengikat mereka dengannya. Maka laki-laki yang ketiga berkata, "Ini adalah awal pengkhianatan. Demi Allah, aku tidak mau pergi bersama kalian. Aku punya teladan pada mereka." Maksudnya, rekan-rekannya yang gugur. Maka mereka menyeret dan memaksanya, namun dia tetap menolak ikut bersama mereka, hingga akhirnya orang-orang kafir itu membunuhnya. Lalu mereka pergi membawa Hubaib dan Sa'id bin Ad-Dasinah. Mereka menjual keduanya di Mekah pasca perang Badar. Lalu Hubaib dibeli oleh anak-anak Al-Harits bin Amir bin Naufal bin Abdul Manaf. Hubabilah yang membunuh Al-Harits dalam perang Badar. Hubaib menjadi tawanan mereka hingga mereka sepakat membunuhnya. Hubaib meminta pisau cukur dari salah satu anak perempuan Al-Harits untuk mencukur dulu kemaluannya. Maka wanita tersebut meminjaminya. Tiba-tiba seorang anak wanita itu yang masih kecil berjalan mendekat kepada Hubaib. Saat wanita itu lengah hingga anak itu sampai pada Hubaib. Lalu wanita itu melihatnya sudah duduk di paha Hubaib yang sedang memegang pisau. Maka wanita itu sangat cemas dan Hubaib menyadari hal itu. Maka beliau berkata, "Kamu takut aku akan membunuhnya?
aku tak akan pernah melakukannya. Maka wanita itu berkata, demi Allah, aku belum pernah melihat seorang tawanan yang lebih baik daripada Khubayb. Demi Allah, suatu hari aku melihatnya sedang makan buah anggur di tangannya. Padahal dia dibelenggu dengan rantai. Sementara di Mekah, ketika itu tak ada satupun buah. Beliau berkata, itu adalah rezeki Allah kepada Khubayb. Manakala orang-orang membawa Khubayb dari wilayah haram ke wilayah halal untuk membunuhnya, Khubayb berkata kepada mereka, izinkan aku sholat 2 rakaat. Maka mereka membiarkannya. Khubayb pun sholat 2 rakaat lalu berkata, demi Allah, kalau aku tidak khawatir kalian menuduhku takut, niscaya aku akan menambah sholatku. Ya Allah, hitunglah jumlah mereka, bunuhlah mereka dengan tercabik-cabik, dan jangan menyisakan seorang pun dari mereka. Dia juga berkata, aku tak peduli saat aku dibunuh sebagai muslim, dimanapun jasadku selama kematianku karena Allah. Hal itu semata-mata demi Allah. Bila Dia berkenan, Dia memberkahi anggota-anggota tubuhku yang tercabik-cabik. Khubayb adalah orang pertama yang mewaris sholat bagi setiap muslim yang dibunuh secara sabar. Beliau yakin Nabi menggambarkan para sahabat tentang musibah yang menimpa mereka di hari peristiwa tersebut terjadi. Beberapa orang Quraisy mengutus beberapa orang kepada Asim bin Sabit saat mereka mendengar bahwa Asim gugur. Tujuannya adalah membawa sebagian dari jasad Asim kepada bukti, karena Asim telah membunuh seorang tokoh mereka. Maka Allah mengirimkan sekawanan lebah yang melindungi jasad Asim dari mereka, sehingga mereka tak memotong apapun dari jasad Asim. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Al-Hadah adalah nama tempat, artinya awan. Al-Zabr adalah lebah. Dalam bab ini terdapat banyak hadis sahih yang telah disebutkan di babnya masing-masing, dan dalam buku ini diantaranya hadis anak murid rohib dan tukang sihir. Dari Ibnu Umar, beliau berkata, aku sama sekali tidak pernah mendengar Umar berkata untuk sesuatu, aku menduganya demikian, kecuali sesuatu itu memang terjadi seperti apa yang beliau duga. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Demikian pembagian Riyadhus Shalihin pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.